Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Nah, kali ini adalah sebuah video yang sudah lama banget tidak saya berikan kepada kamu sebagai sahabat saya di Pagar Kehidupan. Coba katakan di komentar, apakah kamu saat ini benar-benar menginginkan sesuatu hal yang relatif sederhana tapi bisa merubah hidup kamu tanpa teori apalagi basa-basi? Kalau kamu hidupnya pengen berubah, katakan di komentar, terima kasih mas, hidup saya mau berubah sekarang. Nah sekarang pertanyaannya gini mas, emang saya ingin berubah, tapi emang ada ya sebuah cara yang tidak berat, bukan basa-basi apalagi teori, namun bisa merubah hidup saya? Jawabannya ada. Nih, langsung aja. Cara itu saya beri nama 9 banding 9. Katakan bersama saya, 9 banding 9. Gini, pernah gak sih kamu merasakan sebuah kebingungan kenapa dalam hidup kamu, mohon maaf ya, kok kesialan itu datang bertubi-tubi? Apakah benar di antara kamu sedang punya masalah dengan keluarga yang tidak beres-beres? Apakah benar kamu sebagai sahabat saya nih, kok untuk mencapai sebuah kesuksesan, baik itu dalam percintaan maupun karir, rasanya kok susah banget? Salah saya di mana? Salah kamu adalah kamu tidak memperhatikan apa yang disebut memancing rejeki menggunakan teori ini. Ini adalah sebuah teori yang harus kamu langsung praktekkan. Sekarang tolong siapkan alat tulis dan kertas kosong. Ini akan merubah hidup kamu, makanya harus langsung dipraktekkan. Siapkan alat tulis dan kertas kosong. Diri kamu harus mempersiapkan diri, kita praktek sama-sama ya. Saya tungguin. Pertama, saya akan menjelaskan dulu kepada kamu penjelasan ilmiahnya. Ini ada landasan ilmunya, supaya kamu mengetahui bahwa ini bukan teori, saya jelasin dulu sebentar aja. Apa sih landasan ilmu dari teknik ini? Begini, manusia itu adalah sebuah makhluk yang unik. Kamu sebagai sahabat saya bisa tetap fokus mendengarkan saya sampai saat ini, itu karena secara tidak sadar, alam bawah sadar kamu suka dengan aliran suara saya, bagaimana cara saya berbicara. Makanya kamu tetap fokus sampai menit sekarang. Sama seperti jatuh cinta. Coba pikirin, kapan terakhir kali kamu jatuh cinta? Nah, ini menarik nih. Saya tanya kepada kamu, apakah perasaan jatuh cinta itu direncanakan? Atau jangan-jangan yang namanya perasaan cinta itu datang dengan sendirinya? Nah, bener, dia datang tanpa diundang mas. Saya melihat lawan jenis, kemudian saya jatuh hati begitu saja, seolah-olah ketancap panah asmara. Betul kan? Nah sebenarnya, kalau yang namanya jatuh cinta, itu bukan ketancap panah asmara. Tapi karena alam bawah sadarmu mengagumi orang tersebut dari segi perilakunya, dari segi tatapan matanya, dari segi suaranya, dari segi lekukan tubuhnya, alam bawah sadar kamu ibarat kata ketarik dengan apa yang orang itu punya, sehingga muncullah perasaan kagum yang kamu katakan itu jatuh cinta. Nah, mulai sadar ya. Jadi jatuh hati atau jatuh cinta itu adalah salah satu bukti bahwa hidup kamu secara tidak sadar dikendalikan alam bawah sadar. Jelas nggak nih sampai sini? Nah sekarang, kalau sudah jelas, intinya saat ini saya akan memberikan sebuah teori yang ada kaitannya dengan alam bawah sadar kamu. Ayo, sekarang ambil kertas kosongnya tadi, juga ambil alat tulisnya. Kamu tulis di situ. Tulis di kertas itu sebuah kalimat sama persis seperti yang saya ucapkan ya. Oke, tulis di situ dengan huruf besar semua sebuah kalimat yang bunyinya begini. Jam 9 malam tidak boleh marah-marah lagi, tidak boleh bicarain politik, tidak boleh buka berita gosip, tidak boleh ngomongin orang, tidak boleh ngomongin masalah duit. Ayo, bingung ya? Udah, sekarang kamu nanti nggak usah banyak nanya dulu. Catat dulu, saya ulangin nih, dengerin ya. Pokoknya kamu tulis di kertas itu, yang gede, jam 9 malam, tidak boleh
mengeluh lagi, tidak boleh ngomongin orang lain lagi, tidak boleh membicarakan kebodohan orang lain lagi, tidak boleh bicarakan politik lagi, tidak boleh marah-marah sama siapapun lagi. Tulis itu dulu. Nah, sekarang saya kasih penjelasannya kenapa saya suruh kamu menulis itu. Gini, kalau alam bawah sadar kita sudah membuktikan itu benar-benar menguasai hidup kita, kamu harus tahu bahwa yang namanya alam bawah sadar itu, teman-teman, ada pintu gerbangnya. Ibarat kata portal, kita kasih perumpamaan portal. Portal dari alam bawah sadar itu ada jam bukanya dan ada jam tutupnya. Ulangi bersama saya. Ada jam bukanya dan jam tutupnya. Nah, alam bawah sadar manusia ini akan terbuka lebar ketika dia masuk ke jam-jam di waktu dia harus beristirahat malam. Nah, Mas, tapi saya tidurnya bukan jam 9, Mas. Saya tidurnya tuh malam jam 12, jam 1 gitu ya. Nggak apa-apa. Jam 9, mau kamu ngantuk atau tidak, mau kamu ingin langsung tidur atau masih mau begadang dulu, jam 9 malam, alam bawah sadarmu itu secara tidak sadar membuka portalnya. Nah, sekarang bayangin, kamu bantu saya untuk berpikir. Coba kita pikirin bareng-bareng. Ketika portal alam bawah sadar itu kebuka, kamu mau nggak masukin sampah-sampah ke dalam pikiran kamu? Mau nggak? Tolong dijawab. Maukah diri kamu memasukkan sampah-sampah yang nggak penting ke dalam alam bawah sadarmu, padahal kamu tahu alam bawah sadar itu penting banget buat hidup saya? Mau nggak masukin sampah? Nggak mau. Nah, maka dari itu saya tadi tulis, di saat jam 9, nggak boleh lagi melakukan hal-hal yang tadi kita tulis. Karena itu semua yang akan membuat hidup kamu tadi menjadi lebih buruk kalau dilanggar. Mas, emang kenapa sih kalau kita ngelakuin ini semua kok nggak boleh? Kenapa, Mas? Karena kalau itu semua kamu lakukan, bayangin, kita ambil contoh ngegosip. Ngegosipin orang itu emang enak ya? Ngomongin orang enak nggak? Wih, si artis itu tuh, tahu nggak sih, dia kan hamil duluan, nggak pakai nikah. Aduh, ibu sabar. Ya, biasanya ibu-ibu nih kalau udah malam bukannya malah tidur, malah WhatsApp ngegosip. Nah, ini yang udah mulai senyum-senyum sendiri, nah ini. Entah ini tersangkanya atau mengenal ibunya atau istrinya suka WhatsAppan gosip jam 9 malam ini. Ya, sekarang nggak boleh lagi. Karena ketika kita membicarakan orang lain contohnya, padahal di situ portal alam bawah sadar kebuka, itu sama saja seperti kita nyumpahin diri sendiri bahwa kita layak jadi orang sial. Karena ketika alam bawah sadar kita diisi racun, alam bawah sadarnya akan menjadi negatif. Dan benar, ketika alam bawah sadar negatif, dia akan menarik hal-hal negatif untuk masuk ke hidup dia. Alam bawah sadar akan menarik segala sesuatu yang sejenis. Alam bawah sadarmu jelek, yang ketarik yang jelek. Alam bawah sadarmu baik, yang ketarik yang baik-baik pula. Jelas? Nah, ini juga termasuk buat yang udah berumah tangga tapi malam-malam suka berantem. Bapak, Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat. Sebelum jam 9, udahan dulu berantemnya. Kalau mau berantem di bawah jam 9, habisin dulu racunnya. Jam 9 teng, udah damai. Itu yang akan membuat rumah tangga insya Allah dengan izin Tuhan menjadi lebih awet. Karena memang betul, seperti yang disabdakan oleh Nabi saya, bahwa ketika masalah itu ada, usahakan selesai sebelum matahari terbenam. Ini maksudnya. Ini penjelasan ilmiahnya. Jelas ya? Nah, Mas, apakah udah selesai nih? Ini aja? Belum. Ini belum selesai. Satu lagi. Kamu lihat kertas kamu lagi sekarang, ambil alat tulis. Sekarang tulis di kertas tadi, dengan huruf besar juga, di tempat yang kosong, atau mungkin mau ngambil kertas lagi boleh. Tulis di kertas itu dengan huruf besar. Sebelum jam 9 pagi, saya tidak boleh ngomongin politik, saya tidak boleh bicarain soal uang, saya tidak boleh bicarain soal bisnis, saya tidak boleh bicarakan kebodohan orang, saya tidak boleh mengeluh soal apapun, dan saya juga tidak perlu berantem dengan siapapun. Tulis.
Nah, sekarang saya kasih penjelasan ilmiahnya lagi. Mas, oke, jadi sebelum jam 9 pagi, sekarang kita tidak boleh melakukan apa yang sebenarnya hampir sama ya Mas, atau sama mungkin dengan yang tadi sebelumnya kita tulis. Kenapa tuh Mas? Jawabannya gini. Tadi kamu sudah tahu ya, kalau yang namanya alam bawah sadar itu ada portalnya. Portalnya itu ada jam buka dan jam tutup. Betul. Nah, jam bukanya portal alam bawah sadar adalah jam 9 malam. Jam tutupnya dia jam 9 pagi. Jadi jam berapapun kamu bangun, sebelum jam 9 pagi, itu portalnya masih kebuka. Kalau gak percaya, cobalah. Emangnya ketika kamu bangun pagi langsung sadar? Enggak. Kayaknya ada yang kriep-kriep dulu, ada yang harus mungkin nunggu dulu setengah jam, ya kan? Ada yang harus tenang dulu. Nah sebenarnya, alam bawah sadarmu tuh masih terbuka dari subuh sampai jam 9 pagi. Oleh karena itu, sebelum jam 9 pagi menjelang, ayo, jaga apa yang kamu ucapkan, ucapkanlah yang positif-positif, berdoalah sebanyak-banyaknya di waktu itu, dan iringi juga dengan afirmasi-afirmasi positif. Saya ulangi ya, dengerin. Sebelum jam 9 pagi, perbanyaklah afirmasi positif, perbanyaklah doa-doa yang positif, perbanyaklah juga mensyukuri apa yang sudah kamu miliki. Jam itu adalah jam yang paling krusial untuk menarik yang baik-baik datang ke hidup kamu. Ingat perkataan kita tadi, alam bawah sadar baik akan menarik yang baik-baik. Alam bawah sadar yang buruk akan menarik yang buruk-buruk. Itu fakta dan itu kenyataan. Jelas? Nah, setelah jam 9 pagi, terserahlah. Kamu mau bicarain politik, silahkan. Kamu kalau misalnya udah nggak tahan gitu ya, untuk bicarain mungkin masalah keluarga, ngitungin duit, nah boleh. Tapi setelah jam 9 pagi, ya. Mas, kenapa kalau ngitungin duit harus nunggu portal alam bawah sadar ketutup dulu? Karena ngitungin duit itu bikin pusing. Ya, ini yang kebanyakan, terutama orang-orang yang sudah berumah tangga tidak sadar. Alam bawah sadar itu akan cenderung pusing ketika bicarain soal duit. Nggak percaya dites aja, bener nggak? Nah, supaya nggak pusing, udahlah bicarain duit nanti. Ketika portalnya sudah ditutup. Ya, itu yang paling aman. Nah, jadi sekarang tugas kamu, apa yang kamu tulis ini tolong ditempel di tembok. Tempel di tembok di mana kamu dan keluargamu bisa melihat. Jadi juga jangan cuman kamu doang nih yang melakukan ini. Orang satu rumah harus melakukan ini. Tempel di tembok di mana orang-orang di sekitar rumah kamu nih, dalam rumah kamu pada ngelihat. Katakan bahwa ini penting dan kita harus ngelakuin ini untuk merubah hidup kita. Patuhi itu semua, maka hidup kamu dengan izin Tuhan akan berubah ya. Gimana? Powerful ya. Apa yang saya berikan ini sebenarnya sederhana, tapi saya harus menjelaskan landasan teorinya dulu supaya kamu tidak salah jalan alias tidak tersesat di kemudian hari. Semoga apa yang saya bagikan ini membantu. Silakan klik jempol ke atasnya karena itu sangat membantu video ini banget untuk bisa tersebar ke orang banyak. Dan berikan juga link video ini kepada orang-orang di sekitar kamu supaya mereka mengetahui adanya pagar kehidupan. Dan kamu, ya, dirimu sebagai sahabat baik saya berdoa dulu. Semoga apapun yang kamu inginkan dapat segera tercapai semudah-mudahnya dalam hidup kamu. Amin. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.